Ya, shalom. Ya, minggu yang lalu kita merayakan Paskah, kematian dan kebangkitan daripada Yesus. 2000 tahun yang lalu, ini momen-momen di mana selama 40 hari ini, itulah waktunya pemulihan. Kenapa? Yesus menunjukkan kepada banyak sekali muridnya. Ada orang yang lagi jalan ke Emmaus, Yesus menunjukkan bahwa dia hidup. Ada murid-muridnya ketika kumpul, Yesus juga menunjukkan bahwa dia hidup. Kenapa? Karena murid-muridnya sedang terpuruk. Karena kenapa? Tuhan mereka sebelumnya meninggal. Tapi 40 hari Tuhan pakai sebagai proses di mana dia tunjukkan bahwa Jesus is alive. Yesus itu hidup. Tema hari ini adalah, bisa dimunculkan, God Restores. Di mana Tuhan memulihkan. Kita akan lihat sebuah klip dulu. Christ is alive. Yesus hidup, Kristus hidup. Dan karena dia hidup, ada pengharapan bagi masa depan kita. Karena dia hidup, cerita dari kita belum selesai. Ketakutan tidak lagi menguasai kita. Dan semua kesulitan, kesusahan, itu bukan sesuatu yang sia-sia. Tidak ada lagi kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, pemalu. Karena kematian sudah dikalahkan. Aku telah mati. Dan sekarang lihatlah. Hari ini aku hidup untuk selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Yesus betul-betul mati. Tapi dia bangkit. Dan hari ini dia hidup selama-lamanya. Amin. Ya, kita lihat satu cerita hari ini saya akan bahas. Sesuatu yang mungkin saudara gak pernah tahu sebelumnya. Mungkin kelewat waktu saudara baca. Ini ada di Injil Lukas 14. Ternyata ketika Yesus ditangkap, waktu itu ada satu orang yang lari terbirit-birit dengan telanjang. Oh ya? Ya mungkin ini jarang dibahas ya gitu. Ini kita lihat ayatnya. Dikatakan di situ bahwa semua murid-muridnya melarikan diri dan meninggalkan dia. Semua. Semua murid lari. Tapi ada seorang anak muda yang hanya mengenakan kain linen. Kain linen biasanya dipakai untuk santai atau untuk tidur. Karena itu menyerap keringat dan nyaman begitu. Jadi kayak satu terusan aja begitu. Dan ada seorang anak muda yang hanya mengenakan kain linen untuk menutup tubuhnya. Ia terus mengikuti Yesus. Ayat 50 dibilang semua murid-muridnya melarikan diri dan meninggalkan dia. Semua. Tidak terkecuali. Semua. Tapi ternyata ada satu orang anak muda yang terus ikut Yesus. Dan mereka berusaha menangkapnya. Dan namun katanya, ia berhasil melarikan diri dengan telanjang. Dan meninggalkan kain linen itu. Pertanyaannya adalah, mungkin baru tahu juga ya, ada ya ayatnya. Siapakah anak muda ini? Yang begitu luar biasa. Semua murid-murid meninggalkan Yesus. Tapi anak muda ini, dia terus mengikuti Yesus katanya. Sampai dikejar. Akhirnya ketangkap kain linennya. Dia tetap lari dengan telanjang. Ditulis di Alkitab. Dan ini hanya tercatat di Injil Markus. Tidak ada di Matius, di Lukas, dan di Yohanes. Pertanyaannya, siapa kira-kira anak muda ini? Karena ini hanya ada di Injil Markus. Dan kalau orang berani tulis tentang telanjang sampai ada di Alkitab, di Injilnya. Diduga bahwa anak muda itu adalah Markus sendiri. Sebagai penulis daripada Injil. Jadi siapakah itu Markus? Yang menulis Injil Markus itu? Dari tradisi, ternyata sebelum Yesus tadi ditangkap,
di Taman Getsemani sebelum kejadian tadi anak muda itu lari. Sebelumnya Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Yaitu di upper room atau di loteng Yerusalem. Dan according to early Christian tradition, menurut tradisi orang Yahudi, ternyata upper room itu adalah rumah milik seorang yang namanya Maria, yang anaknya adalah Yohanes Markus. Jadi siapa itu Markus? Diperkirakan dia adalah orang yang punya loteng Yerusalem ini. Yang rumahnya dipakai oleh Yesus untuk perjamuan terakhir. Lihat ini ayatnya. Untuk persiapan perjamuan terakhir itu, Yesus mengutus 2 muridnya. Dia mengutus 2 orang muridnya dan berkata kepada mereka, pergilah ke kota. Dan seseorang yang sedang membawa sebuah kendi berisi air akan menemui kamu, ikutilah dia. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya jelas dibilang di situ a young boy katanya. Jadi seseorang itu adalah seorang anak muda, laki-laki. Jadi nggak sulit buat murid-muridnya menemukan Markus. Kenapa? Karena pada zaman itu jarang sekali laki-laki bawa kendi isi air. Yesus pernah ketemu dengan perempuan di Samaria waktu dia lagi isi air. Siang-siang. Karena dia malu ketemu dengan teman-teman sesama ibu-ibu kalau pagi-pagi. Jadi biasanya yang isi air ke sumur kendi itu biasanya kendi itu dibawa oleh wanita atau ibu-ibu lah begitu. Tapi Yesus sudah bilang, kamu pergi ke muridnya, kamu pergi ke kota, lihat nanti kamu akan ketemu seorang anak muda bawa kendi. Wow, jarang. Anak muda bawa kendi, laki-laki lagi. Dan akhirnya ketemu. Dan kemudian dikatakan lagi, kemanapun ia masuk, katakanlah kepada tuan rumah itu. Guru, kami berkata, di manakah ruangan tempat aku dapat makan Paskah bersama murid-muridku? Maka nanti orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruang atas yang besar dengan perabotan dan telah diperlengkapi. Udah disiapin, udah siap katanya. Yesus bilang begitu. Dan kemudian persiapkanlah di sana bagi kita untuk kita perjamuan terakhir. Nah, saya ambil dari, kita akan lihat sebuah klip dulu. Saya ambil ini dari film The Chosen. Kalau saudara yang nggak tahu The Chosen, di handphone saudara, saudara juga bisa download The Chosen app, aplikasinya dari Android. Dan saudara bisa nonton. Saya ambil ini dari The Chosen season 5. Season ke-5 dan ini yang ke-7. Nih, saya udah potong di situ. Lihat ini, penggambarannya supaya saudara punya gambaran. It was just as clear, and I knew just as much that it was from Adonai. Mark, only time will tell. Dan itu adalah Before Markus, Abba, ini papanya. This was clear. I saw 3 things. This room. Dan Markus this cerita table bahwa set 3 just like tahun this. sebelumnya dia udah dapat mimpi. I also saw you. Dan tadi malam dia baru dapat mimpi lagi katanya. I'm listening. 2 young men Apa are talking mimpinya to you. ini? And one said very Ada 2 clearly, anak muda datang ngomong sama I can papanya. still see him saying it. Dan dia bilang begini. Our teacher's time Dan is dia ahead. mimpi juga dia persiapkan ini. And Makanya dia tiba-tiba beres-beres. Papanya Based on bingung. what I what saw. does that I'm mean? just telling you what I I saw. don't And I understand. also saw me at the well. Papanya nggak ngerti. Terus dia lihat juga di mimpi itu. Now it Dia lihat dia ada di sumur bawa kendi. Your Ima is the only one who goes to the well. Dia She's bilang going nggak later mungkin. today. I'm just telling you Itu what pasti I saw. mama-mama yang bawa I get it. bawa kendi. Let's go. Biasanya. We're stopping by Solomon's porch to see if there's more preaching today. Come. Yesus adalah Mesias. What? Our home has been vandalized. No, he is the Messiah, and he's the king of everything. Do not speak those words out loud. Especially out here. You said yourself, you've been lately plagued in your heart and in your sleep. This is a fraud time and I can't put our family at risk. Please. I'll get some soap. Here, your Ima's at the market. Go get some water to wash it off. Go. Happy to. Tepat seperti itu. Disuruh ambil air. That must be him. You think? Dan ini murid Yesus. Should we talk to him? No, we probably scared. Cari seorang anak muda bawa kendi. Nah, mereka lihat ini lagi isi air.
Ini orangnya. That's fine, but... Jesus is Messiah. This is definitely the house. You think? We follow the man with the jar? And there's the master of the house. Shalom? Tepat Are seperti you the yang master of Yesus this ngomong. house? Yes, but I had nothing to do with this and we are cleaning it off. Yes, we know you didn't do it. Do you know who did it? Was it you? Abba? No. But we do have a message. A question from the person whose name is written on your house. Jesus. Jesus has a question for me. Abba? The teacher asks, my time is at hand. Where is my guest room where I may eat the Passover with my disciples? Abba? Those are the men from last night. Now we are preparing the Seder meal in the holy city with 10 brothers and will be led by the Christ himself. Just so happens to be our rabbi. Do you think that this bread will be good enough for him? And you should know, the house is completely clean of any leaven. I checked again. You're good. My dream was so clear. This is what I saw. I can't believe it's for him. I saw this table in this room. Yes, yes. You told us. It's very exciting. Semua persis sama seperti apa yang dia lihat. Rabbi. Pesach Sameach. Pesach Sameach. Thank you, Mark. Now, go down and enjoy the Seder meal with your parents. Are you sure? I'm here to serve. I'll handle it. Yes, Rabbi. Everybody, welcome. Tonight will be a night to remember. Oke, next. Cukup. Kalau kita mau nonton semua habis waktunya. Ini bukan acara nonton bareng ini. Ya, dari sini kita lihat siapa gambarannya kira-kira Yohanes Markus itu. Markus, penulis kitab Markus. Dan kenapa dia begitu berani. Semua orang ninggalin Yesus. Sampai murid-muridnya. Tapi Markus dia tetap ikutin Yesus. Karena dia tahu bahwa apa? Dia sudah dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Dia dapat mimpi sebelumnya dan semua jadi kenyataan. Dalam hidup kita, saya mau katakan bahwa Tuhan punya rencana. Amin. Tuhan punya rancangan atas setiap kita. Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan memberikan hari depan penuh harapan dalam setiap kita. Amin. Itulah yang memotivasi kita ikut Tuhan. Makanya kalau saudara punya mimpi, the dream was planted in your heart for a reason. Tuhan taruh semua visi, semua mimpi dalam hati saudara. Chase it, kejar itu. Kenapa? Ada banyak yang memang Tuhan taruh. Kenapa? Tuhan punya reason atas setiap kita. Tuhan punya rencana, punya rancangan atas setiap kita. Dan percayalah bahwa He will guide you to achieve greatness in your life. Tuhan akan menuntun kita untuk kita bisa meraih apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita. Amin. Percaya itu. Dan selanjutnya kita mau lebih dalam lagi tahu siapa sih ini John Mark ini. Siapa Yohanes Markus ini. Setelah itu kemudian cerita di Kisah Rasul. Petrus akhirnya terima Roh Kudus. Di mana? Di loteng Yerusalem, di tempat mereka bikin perjamuan terakhir. Karena Yesus kemudian ditangkap, Taman Getsemani, kemudian dia disalib. Dan sebelumnya dia akan bilang, setelah dia bangkit dia bilang apa? Kamu tunggu di Yerusalem. Dan murid-muridnya akhirnya tunggu di tempat yang sama tadi di loteng Yerusalem mereka kumpul. 10 hari kemudian turun Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun,
Petrus dengan berani berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Singkat cerita akhirnya dia ditangkap. Dan setelah ditangkap dia santai aja, malah tidur di penjara itu. Tiba-tiba ada yang bangunin dia, dan waktu dia dibanguni semua katanya rantai tiba-tiba lepas. Brek semua. Dan orang ini kemudian ajak dia, tuntun dia untuk keluar. Dan dia keluar lewat semua penjaga yang sepertinya nggak lihat. Entah mereka lagi tidur, entah nggak kelihatan. Sampai tiba-tiba Petrus bisa ada di luar. Dan setelah Petrus ada di luar, barulah dia sadar, kemudian dia bilang begini. Setelah itu Petrus berkata dalam hatinya, sekarang aku benar-benar tahu bahwa Tuhan telah mengutus malaikatnya dan dia telah melepaskan aku dari tangan Herodes dan dari segala tuduhan bangsa Yahudi. Dan setelah menyadari semua itu, ia pergi ke rumah siapa? Maria ibu Yohanes yang disebut Markus. Jadi balik lagi dia pergi kemana? Ke loteng Yerusalem. Di mana di situ, saya kasih kotak situ bahwa apa? Tempat banyak orang berkumpul dan berdoa. Orang Yahudi mereka berdoa di mana? Sinagog. Tapi orang Kristen jemaat mula-mula mereka berdoa di mana? Di rumah, di loteng Yerusalem. Jadi siapa Yohanes Markus ini? Markus ini yang rumahnya dipakai persekutuan gitu. Pertama kali persekutuan dipakai di rumahnya, ibadah. Orang-orang percaya, orang Kristen. Karena orang Yahudi ke sinagog, ini kumpulnya di situ. Terbukti waktu Petrus keluar juga, langsung dia kepikir kemana ya? Udah bebas nih dari penjara tiba-tiba, udah ke situ aja. Ke rumah Yohanes yang disebut Markus, ke rumah Maria. Karena di situ banyak orang lagi berkumpul dan berdoa. Dan ceritanya berlanjut betul, waktu Petrus sampai situ ada orang lagi kumpul, lagi berdoa semua. Waktu diketok mereka takut. Tapi waktu mereka bilang, ini siapa ini? Ngintip, Petrus. Kaget semua, bisa ada di situ. Nah jadi Markus dibesarkan dari keluarga yang kalau saya boleh bilang begitu rohani. Itulah. Sampai akhirnya kemudian berlanjut lagi. Singkat cerita ada Saulus yang akhirnya bertobat jadi Paulus. Dan kemudian sampai di Kisah Rasul 12. Dan setelah menyelesaikan pelayanan, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Dan membawa Yohanes yang disebut Markus. Nah, sekarang Markus muda ini mulai diajak pelayanan. Tadinya dia cuma melayani apa? Di rumahnya sendiri. Dia siapin buat tadi perjamuan terakhir Yesus. Kemudian dia juga ikut persekutuan di rumahnya. Karena ada di rumahnya. Sekarang datang Barnabas sama Saulus. Ajak dia untuk ikut pelayanan misi. Wah seneng dong nih. Markus ini seneng. Dan akhirnya ikutlah di dalam perjalanan misi Paulus yang pertama. 3 kali dicatat Paulus ada missionary journey, perjalanan misi. Dan di dalam misi yang pertama ini, dikatakan begini, dari Pafos mereka berlayar bersama Paulus, tiba di Perga, di Pamfilia. Tetapi ada kasus nih, Yohanes memisahkan diri, Markus memisahkan diri, meninggalkan mereka dan kembali ke Yerusalem. Waktu saya baca aneh juga ya ini ya. Ini udah diajak misi pelayanan, kemudian ikut di situ ke pulau Siprus, dari Siprus kemudian ke Pafos, dari Pafos akhirnya nyebrang ke Pamfilia, ke Perga, tapi begitu sampai di Perga, malah Markus ini pulang, meninggalkan mereka pulang. Apa yang menyebabkan? Kalau saudara lihat itu ada di Kisah Rasul 13 ayat 3, ayat 13. Kisah Rasul 13 ayat 13. Ternyata ayat 6 sampai ayat 12-nya itu ada cerita. Di mana Paulus sama Barnabas mereka melayani. Mereka ketemu dengan gubernur yang namanya Sergio Paulus. Dan di hadapan situ ternyata juga ada Elimas yaitu tukang sihir. Penyihir dari Yahudi. Dan tukang sihir ini begitu mengganggu dan mengacaukan. Ya namanya tukang sihir ya berarti dia bisa ilmu sihir. Bikin ini, bikin begitu, begitu. Saking keselnya singkat cerita mungkin Paulus. Akhirnya dia tangking sampai akhirnya Elimas buta. Dan akhirnya gubernur itu akhirnya takjub dan percaya kepada Tuhan. Nah karena ayat 13-nya kemudian dibilang. Yohanes Markus itu memisahkan diri dan meninggalkan mereka. Saya menduga apa penyebabnya dia tinggalkan. Karena yang di atasnya. Kaget kayaknya dia begitu ketemu Elimas. Ketemu tukang sihir. Ketemu tiba-tiba bisa buta.
bisa begini? Dia anak muda yang belum terlatih pelayanan. Dia bukan murid Yesus. Dia cuma tinggal di Yerusalem, bantuin orang tuanya. Jadi waktu Yesus keliling, dia gak pernah ikut keliling. Sekali dia keliling, terjun di ladang misi, dia lihat ada tukang sihir, kuasa kegelapan begini, kuasa Tuhan begitu, syok kayaknya dia. Itu menurut saya. Jadi dia begitu kaget. Akhirnya dia bilang apa? Aduh, ngeri ya. Waduh, serem kayak begini ya. Udah pulang aja lah. Jadi dari Pafos ceritanya, kalau saudara lihat, ini petanya. Mereka dari Antiok sebelah kanan, kemudian ke Siprus, mereka ke Salamis, mereka ke Pafos. Dari Pafos mereka nyebrang ke Perga, itu Pamfilia di atas. Tapi setelah mereka pas nyebrang sampai Perga, nah dari Perga ini justru kebalik. Justru dari Perga inilah Yohanes Markus pulang balik ke Yerusalem. Itulah yang terjadi. Ditinggal. Oke, next. Dan kemudian Paulus sama Barnabas melanjutkan mereka pelayanan sampai akhirnya selesai. Dan kemudian maju lagi. Setelah beberapa hari, ini udah selesai ini semua pelayanannya. Paulus berkata kepada Barnabas, marilah kita kembali mengunjungi saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Masalahnya adalah Barnabas ingin membawa serta Yohanes yang disebut Markus. Barnabas bilang, oh oke, kita balik lagi. Yuk kita bawa Markus. Tetapi Paulus menganggap tidak pantas untuk membawa orang yang telah berpisah meninggalkan mereka di Pamfilia. Dan tidak ikut bersama mereka untuk pekerjaan itu, untuk pelayanan misi selanjutnya. Paulus bilang gak pantas, ngapain ngajakin lagi. Ayat 39, karena itu terjadilah perselisihan tajam. Waduh, ribut nih. Sehingga mereka berpisah antara Barnabas dan Saulus. Barnabas membawa Markus berlayar ke Siprus. Sedangkan Paulus memilih Silas. Dan akhirnya dia pilih juga Timotius untuk ikut beserta. Dan pergi setelah diserahkan ke dalam anugerah Tuhan. Wah, ini jadi seru ceritanya. Kenapa? Paulus dan Barnabas akhirnya separate. Pisah. Gara-gara siapa? Gara-gara Markus. Gara-gara anak muda ini. Akhirnya pisah. Paulus sama Barnabas. Pertanyaan saya adalah, kira-kira siapa yang salah ya? Siapa yang benar, siapa yang salah? Kok bisa sampai pisah? Ya memang Markus meninggalkan mereka. Waktu itu tiba-tiba dia pulang duluan. Belum selesai nih pelayanan misi, dia pulang duluan. Dan waktu mau diajak lagi, Paulus bilang gak mau saya sama dia. Tapi Barnabas pengen ngajak. Siapa yang benar, siapa yang salah? Nanti silakan dibahas di FB ya. Seru. Menurut saya, gak ada yang benar, gak ada yang salah. Karena masing-masing punya latar belakang dan sudut pandang yang berbeda. Siapa Paulus? Paulus baru bertobat dan bertemu dengan Yesus lewat suara yang dia terima waktu perjalanan ke Damsyik. Di umurnya yang mungkin dikatakan bukan muda lagi, umurnya udah tua. Jadi buat Paulus, waktu itu begitu berharga. Apalagi dia tahu panggilan dia adalah rasul buat bangsa-bangsa lain. Apostle for the Gentiles. Jadi dia tahu waktu dia terbatas ini. Dia harus ambil waktu secepat-cepatnya. Kalau nggak mau ya udah nggak usah ikut gitu. Kalau membebani udah gak usah lah gitu. Itulah Paulus. Apalagi Paulus punya keyakinan. Keyakinannya Paulus apa? Dia bilang selalu begini. Karena aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita nanti. Buat dia penderitaan sekarang ini gak ada apa-apanya. Jadi kalau kayak Markus kayak begitu, aduh itu cemen banget, cengeng banget sih. Baru lihat ini aja udah syok segala macam, kemudian balik ke rumahnya. Pulangkan saja di tengah jalan gitu. Di dalam perjalanan misi dia bilang gak bisa saya sama orang kayak begitu. Karena buat Paulus apa? Hidup penderita itu biasa, gak ada apa-apanya. Bahkan dia punya tagline apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Gak takut mati dia. Tapi masalahnya gak semua orang kayak begitu. Hari ini juga mungkin gak semua begitu kan.
Ada yang gak takut mati pokoknya. Ada yang, aduh bisa gak ya? Jadi gak salah juga. Paulus karena dia mau kejar waktu lah gitu. Tapi di sisi lain Barnabas juga gak salah. Kenapa? Siapa itu Barnabas? Dikatakan di Kisah Rasul ada seorang yang namanya Yusuf. Yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Jadi mungkin namanya bukan Barnabas. Tapi oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Yang artinya adalah anak penghiburan. Jadi dia terkenal dengan julukannya. Barnabas yaitu anak penghiburan. The son of encouragement. Kenapa sampai disebut the son of encouragement? Karena Barnabas orangnya adalah selalu support orang. Selalu mengencourage orang. Selalu kasih semangat buat orang lain. Itulah Barnabas. Makanya gak heran. Dia bilang apa? Aku mau ajak lagi itu Markus. Tapi buat Paulus gak bisa. Akhirnya apa? Mereka pisah. Separate pelayanan malaikat. Gak salah sama sekali. Karena Barnabas dia sebetulnya tahu. Bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Iya, dalam kehidupan kita juga sering begitu. Terkadang kita membuat kesalahan. Ada yang gak pernah salah? Tidak taat kepada Tuhan. Jatuh ke dalam dosa. Atau sekedar tersesat. Tapi kebenaran indah dari kitab suci adalah ini. God is a God of second chances. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberi kesempatan kedua. Itulah Tuhan kita. Dia tidak menyerah pada anak-anaknya. Belas kasihannya selalu baru setiap pagi. Dan dia menawarkan kita kesempatan untuk memulai kembali. Kita punya Tuhan yang selalu memberi kesempatan kedua. Dan Barnabas tahu itu. Dia kasih kesempatan kedua untuk Markus. Dari mana? Barnabas tuh tahu. Dia tahu our God is the God of second chances. When you fail, He comes running towards you. Ketika kita gagal, kita punya Tuhan bukan yang membuang kita. Saudara perlu tahu. Kita punya Tuhan yang ketika kita jatuh dan kita gagal. Justru disitulah dia datang untuk menolong kita. Amin. Bukan Tuhan yang membuang, kamu udah gagal. Kenapa? Aku udah kasih tahu. Dan tahu dari mana itu? Karena Barnabas tahu persis sebelumnya ada cerita dari Yunus. Kalau saudara baca cerita Yunus, kitab Yunus sebetulnya judulnya kalau saya boleh kasih judul adalah The God of Second Chances. Yunus 1, demikianlah firman Tuhan. Firman Yahweh. Tapi kemudian di Yunus 3 ayat 1. Berfirmanlah Yahweh kepada Yunus untuk kedua kalinya. Tuhan udah berfirman kepada Yunus satu kali. Dikasih tahu apa yang Yunus lakukan? Bukannya diikuti, kabur. Gak mau didengar. Dia lakukan yang begitu bertolak belakang. Dia kabur, gagal, kabur, gak mau didengar apa yang Tuhan mau. Tapi cerita Yunus sebetulnya adalah cerita bagaimana Tuhan mengejar Yunus. Karena Tuhan tahu dia udah pilih Yunus sebagai nabinya. Dan Tuhan udah punya rencana atas hidup Yunus. Yunuslah yang harus pergi ke Niniwe untuk mempertobatkan satu bangsa. Tuhan tahu itu. Sekalipun Yunus kabur, Tuhan kejar itu. Dia bisa pakai ikan untuk makan. Dan dibalikin lagi. Dan dikatakan di Yunus 3, berfirmanlah Yahweh kepada Yunus untuk kedua kalinya. Pergilah ke Niniwe. Dan kali ini Yunus nurut. Jadi Tuhan tahu dalam hidup kita. God knows everything about you. Tuhan tahu persis dari hidup kita. Dia tahu semua keburukan kita. Dia tahu semua kebiasaan buruk kita. Dia tahu kehancuran hati kita. Dia tahu sepenuhnya hati kita. Dia tahu semua kegagalan kita. Dia tahu itu semua. But yet He still chooses you. Tapi kabar baiknya, rancangan Tuhan atas hidup saudara, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan hari depan penuh harapan. Amin. Dan rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal. Dia tetap pilih saudara tuh. Di tengah semua kegagalan saudara,
Di tengah semua masalah yang mungkin kita nggak benar. Ada sebuah seni di Jepang yang namanya kintsugi. Kintsugi adalah seni di mana menyatukan sesuatu yang sudah hancur. Berkeping-keping bahkan. Kalau saudara lihat di situ ada contohnya. Vas biru itu udah hancur berkeping-keping. Ada berapa keping? Hitunglah. Gitu. Tapi apa? Oleh orang Jepang pada abad 18 masa shogun di situ, mereka menemukan ini kintsugi, sebuah seni di mana mereka menyatukan kembali semua serpihan dan potongan itu, dan bahkan mereka menyatukannya itu seringkali dipakai emas untuk menyatukannya. Dan itulah seninya. Jadi utuh lagi, nyatu lagi, dan dipakai emas di situ. Sebagian dipoles. Pertanyaan saya, harganya mana yang lebih mahal? Sebelum pecah atau setelah pecah? Kenapa? Karena ada emasnya sekarang. Begitulah kehidupan kita di hadapan Tuhan. Jangan berpikir kalau kehidupan kita gagal atau hancur, Tuhan gak bisa pakai kita. Bahkan terkadang kita lihat contohnya. Di tengah semua kehancuran, Tuhan bisa satukan kembali. Dan harganya jauh lebih mahal daripada emas. Dia pakai darahnya sendiri untuk memulihkan kita. Amin. God restores. Dan apa yang Tuhan sudah pulihkan, terkadang bahkan itu bisa buat lebih berharga. Kita lihat dulu ini sebuah klip. Gimana itu kintsugi dilakukan. Kalau ada mangkok yang udah pecah, mereka satukan lagi itu pakai emas. Dengan campuran. 金它本身就是一个比较贵重的东西。 Emas itu berharga. 那么我们用金来去 Ketika 修补 dipakai 这个 itu 缺 untuk 口， menyatukan. 就等于 yang 说 sudah retak. 去接受残缺， Itu berarti semua yang retak itu diterima. 接受一件 Karena 器 ini 物 berharga 的不 diberikan 完美。 kepada sesuatu yang pecah. Begitu juga yang Tuhan lakukan. Next. Percayalah bahwa sesuatu yang hancur Tuhan bisa pakai untuk menjadi sesuatu yang lebih berharga. Amin. Kalau hari ini saudara merasa dalam hidup saudara, aduh hidupku udah berantakan. Jangan khawatir. Kita punya Tuhan yang jauh lebih hebat daripada seni kintsugi. Tuhan bisa memulihkan itu. Dan inilah ceritanya. Kelanjutan dari kisah John Mark ini. Tadi dia mundur dari pelayanan. Bahkan dia bikin dua tokoh besar, Paulus dan Barnabas akhirnya separate. Sampai ribut. Tapi kemudian Barnabas bawa Markus untuk pelayanan. Dikasih kesempatan kedua. Dan dibawa ke Siprus. Kenapa Barnabas bawa ke Siprus? Ya ada alasan lain karena dikatakan di Kolose bahwa Markus itu adalah sepupu dari Barnabas. Masih saudaranya gitu. Jadi dia kasih kesempatan. Kenapa? Ini sepupunya. Markus ini sepupu Barnabas. Dan dibawalah. Dan akhirnya setelah dibawa, apa hasilnya? Dari suratan Paulus kepada Kolose. Dikatakan begini oleh Paulus. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara. Dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Wow. Ternyata dari surat Paulus ke Kolose kelihatan bahwa di akhirnya Paulus bilang apa? Terima itu Markus. Bahkan tahukah saudara surat terakhir yang Paulus tulis itu apa? Surat 2 Timotius. Itu yang terakhir Paulus tulis. Di surat 2 Timotius, bahkan pasal yang terakhir, pasal 4, ayat 11. Ayat yang terakhir juga, ayatnya cuma 12 kalau nggak salah. Dikatakan begini oleh Paulus. Di akhir daripada hidupnya nih. Tinggal beberapa kalimat terakhir sebelum Paulus meninggal. Dia tulis apa? Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus.
Dan bawalah ia kemari. Karena pelayanannya penting bagiku. Wow. Wow. Sebelumnya Markus tinggalin Paulus. Paulus diajak oleh Barnabas untuk ajak lagi Markus. Nggak mau dia. Tapi di akhir dari tulisan, di akhir dari hidup Paulus. Di tulisannya yang terakhir, suratnya terakhir. Dia bilang apa? Jemput Markus. Bawa kemari. Karena pelayanannya penting bagiku. Dari ayat ini terbukti bahwa apa? Tuhan pulihkan pelayanan daripada Markus. Dibawa sama Barnabas ke Siprus. Dan pelayanan Markus luar biasa sampai akhir hidup dia. Kepada Filemon, Paulus juga menulis yang sama. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Paulus mengakui bahwa Markus adalah teman sekerja dia. Yang sebelumnya kamu diajak tadinya. Kesimpulan dari cerita ini semua, bahwa God's grace is greater than your past. Kasih karunia Tuhan itu lebih besar daripada masa lalu kita. Amin. God's grace is greater than all of your fault. Kasih karunia Tuhan bahkan lebih besar dari semua kesalahan kita. Semua kegagalan kita. Bahkan lebih besar daripada semua dosa kita. Hari ini gak ada yang sempurna. Semua dari kita pernah salah. Semua dari kita pernah gagal. Semua dari kita pernah berdosa. Saya mau kasih tahu saudara, God's grace is greater. Masih ada kasih karunia Tuhan tersedia bagi kita. Tuhan sanggup, Tuhan bisa untuk memulihkan. Dan Tuhan bisa pakai itu. Ini satu quotes yang bagus sekali saya temukan ini. Tuhan yang sama, yang menanamkan mimpi itu di dalam hatimu. Tadi di awal, Markus dia dapetin itu semua vision dari Tuhan. Dan Tuhan yang sama yang menanamkan mimpi itu di hatimu. Adalah Tuhan yang sama yang akan membukakan pintu untuk mewujudkannya. Apa yang Tuhan mulai dalam hidupmu, Dia setia untuk menyelesaikannya. Amin. Jadi jangan biarkan rasa takut menghambatmu. Do the business, start the business. Mulai lagi, kerjakan semuanya itu. Bermimpilah lagi. Melangkahlah dengan berani ke dalam panggilan yang telah Dia tempatkan di hatimu. Jika Dia memanggilmu untuk itu, Dia akan membimbingmu untuk bisa melewatinya. Amin. Tuhan punya rancangan atas setiap kita. Memang iblis berusaha gagalkan itu semua. Tapi kita terus melangkah bersama Tuhan. Dan kemudian kalau saudara lihat ini lagi. Di surat 1 Petrus 5 ayat 13. Petrus menulis apa? Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon. Dan juga dari Markus, anakku. Petrus bilang Markus adalah anaknya. Di dalam bimbingannya. Jadi pemulihan yang dilakukan, yang terjadi atas hidup Markus. Oleh Barnabas yang ngajak dia kasih kesempatan kedua untuk pelayanan. Dan juga dari Petrus. Siapa Petrus? Petrus adalah orang yang pernah 3 kali menyangkal Yesus. Dan Petrus mungkin bilang kepada Markus, kenapa kamu? Iya, aku sedih. Aku dari awal tahu bahwa Tuhan mau pakai aku. Aku semangat untuk pelayanan. Tapi entah kenapa begitu pergi aku syok. Dan aku tinggalin itu Paulus sama Barnabas. Aku pulang ke Yerusalem. Dan aku kecewa sekarang. Mungkinkah Tuhan masih pakai aku? Dan Petrus mungkin bilang apa? Kamu tahu, aku 3 kali nyangkal Yesus. Yang udah 3,5 tahun bareng-bareng tiap hari. Waktu ada orang tanya, kamu kenal gak Yesus? Gak kenal. Kamu murid Yesus? Ya bukan, siapa itu? Aku gak kenal. 3 kali. Dan mungkin Markus, oh ya. Karena mungkin Petrus tutup-tutupin juga. Oh ya. Lalu apa yang terjadi? 3 kali juga Yesus memulihkan itu. Dia tanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan aku pulih sekarang hari ini. Dan di bawah bimbingan daripada
Petrus yang bilang bahwa Markus adalah anaknya. Akhirnya Markus menulis Injil. Salah satu dari 4 penulis Injil. Dan Injil Markus adalah Injil yang paling pertama ditulis. Injil Yohanes adalah yang paling terakhir ditulis. Yang paling pertama jadi itu adalah Injil Markus. Dan saya bisa ceritain panjang lebar itu, tapi waktunya gak ada. Dari Injil Markus itu sebetulnya terbukti. Dari mana Markus tahu ceritanya itu semua? Sebetulnya Injil Markus itu bisa dikatakan tidak lain dan tidak bukan. Itu adalah the gospel through the eyes of Peter. Jadi sebetulnya Injil Markus itu adalah Injil Petrus. Petrus yang ceritain semua kepada Markus. Dan Markus yang tulis itu semua. Jadi Injil Markus adalah dari kacamata Petrus. Petrus gak tulis Injil. Padahal Petrus muridnya paling terkenal ya. Kok gak nulis ya? Matius, Yohanes nulis. Lukas. Tapi sebetulnya apa yang ditulis oleh Markus sebetulnya itulah dari kacamata Petrus. Petrus kasih tahu itu semua. Dan dari Injil Markus, kalimat yang pertama yang ditulis oleh Markus apa? This is the good news about Jesus, the Messiah, the Son of God. Tidak ada Injil lain yang menulis ini. Injil Matius menulis dengan silsilah. Injil Yohanes ditulis pada mulanya adalah firman. Tapi Markus menulis, this is the good news. Markus mau ceritakan ada kabar baik melalui Yesus the Messiah. Sang Mesias, juru selamat, penebus. Kalau gak ada dia, hancur hidupku. Mungkin itu yang mau ditulis oleh Markus. Dan itu juga yang mau ditulis oleh Petrus. Ada kabar baik, ada pemulihan di dalam Yesus. The Son of God. Kesimpulan. By Christ redeemed. In Christ restored. Kristuslah yang menebus kita. Tapi di dalam Kristus itulah yang memulihkan kita. Amin. Itulah kabar baik. Kenapa? Siapa sih yang bisa misahin kita dari kasih Kristus? Apa yang bisa misahin kita dari kasih Kristus katanya? Kristus itulah pemulihan buat kita. Kesukaran, kesulitan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Baik yang di atas maupun di bawah, ataupun makhluk ciptaan yang lain. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim. Yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, beri kemuliaan buat dia. Kasihnya ada di mana? Di dalam Kristus Yesus. Gak ada yang bisa misahin kita. Gak ada. Saudara perlu tahu hari ini. You are precious and highly valuable in the eyes of God. Engkau begitu berharga. Tuhan punya rencana atas hidup saudara. Meskipun saudara bilang mungkin aku udah gagal. Tapi saya mau kasih tahu saudara, you are more precious to God than precious stone. Itu yang di Amsal bilang. Engkau bahkan lebih berharga daripada semua batu permata di hadapan Tuhan. Engkau begitu berharga. Kenapa? Karena engkau adalah anak yang dikasihinya. You are God's treasure. Engkaulah harta daripada Kristus. Dia sangat mengasihi saudara. Dan percayalah hari ini saya mau berdoa buat saudara. Tuhan bisa memulihkan kehidupan saudara. Dia bisa finding redemption in our mess. Dari semua kegagalan, kekacauan, kehancuran kehidupan saudara. Tuhan bisa memulihkan. God is still a God of restoration and healing. Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk memulihkan dan menyembuhkan kehidupan kita. Amin. Mungkin si jahat bisa mereka-rekakan yang jahat. Karena dia tahu dalam kehidupan saudara. Sebetulnya ada rencana yang luar biasa. Sama kayak Yunus. Ada rancangan yang Tuhan sudah rencanakan atas hidup saudara. Makanya kenapa iblis mungkin kacaukan kehidupanmu. Karena dia takut kalau engkau berhasil. Tapi hari ini dengar baik-baik. Hidup saudara sehancur apapun, seberantakan apapun. Rencana Tuhan gak pernah gagal. Dia bisa pulihkan itu. Kalau saudara mau serahkan hidup saudara ke Tuhan. Kenapa? Life is a gift, but living is a choice. Kehidupan itu adalah pemberian. Hidup adalah pemberian. Tetapi kehidupan adalah sebuah pilihan. Hari ini saudara hidup. Saudara mau hidup seperti apa? Kehidupannya saudara yang pilih. Apa yang saudara mau terjadi?
atas hidup saudara. Saudara bisa jadi sama seperti John Mark. Siapa? Orang yang semangat pada awalnya. Tapi kemudian apa? Dia melakukan kegagalan, kesalahan, ketakutan mungkin menguasai dia. Dan dia mundur dari pelayanan. Tapi kemudian apa? Dia bangkit kembali. Dan akhirnya dia menjadi penulis daripada Injil Markus. Atau ada juga seperti Petrus yang sudah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi lagi-lagi Yesus memulihkan Petrus. Inilah orang-orang yang ada di seputar cerita Paskah. Ada orang yang lari dengan telanjang tadi. Pada awalnya dia semangat betul. Semua meninggalkan murid-muridnya. Dia lari, dia ikut Yesus terus. Tapi itulah kehidupannya. Ada Petrus yang nyangkal Yesus. Tapi Tuhan pulihkan. Tapi ada satu lagi. Yaitu Yudas. Yang mengkhianati Yesus juga. Sayang sekali. Apa yang diambil keputusannya oleh Yudas. Saya bilang tadi. Living is a choice. Hidup itu sebuah pemberian. Tapi kehidupan itu adalah sebuah pilihan. Yudas mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Dan tidak memberikan kesempatan untuk Yesus memulihkan. Seandainya Yudas mau bertobat. Kira-kira Yesus mengampuni enggak? Pasti. Pasti. Dan satu kalimat yang jadi perenungan buat saya ketika saya baca ini. Yudas mendengar semua khotbah Kristus. Sampai beberapa hari saya renungin ini gak bisa tidur itu. Who is Judas? Ini satu khotbah lagi kalau saya mau khotbah. Dia dengar semua khotbah Yesus loh. Saudara juga dengar semua khotbah mungkin. Udah berapa khotbah saudara dengar? Dia dengar semua khotbah Yesus. Khotbah Yesus. Yang begitu luar biasa. Tapi kok dia bisa ambil keputusan yang salah? Makanya hari ini saya encourage saudara. Kalau saudara ada di tengah-tengah keterpurukan, kejatuhan, kegagalan. Keputusan yang benar sangat menentukan kehidupan saudara. Saya mau kasih tahu hari ini kabar baiknya. We have a God of second chances. Amin. Kita punya Tuhan yang akan selalu memberi kesempatan kedua. Bahkan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Karena dia sangat mengasihi kita. Saya undang pemain musik bisa maju. Ambil keputusan yang benar. Di tengah semua kegagalan, kesalahan, dosa saudara. Satu kalimat bagus saya tutup dengan ini. Percayalah, yang di awal tadi saya bilang. God has a purpose for your life. Tuhan selalu punya rencana atas hidup saudara hari ini. Amin. Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan. Dengar baik-baik, Tuhan punya rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Tuhan punya rancangan hari depan yang penuh harapan atas hidup saudara. Tuhan mau pakai hidup setiap kita. God has a purpose for your life. That's far greater than your pain. Yang jauh melebihi daripada semua masalah kesakitan dalam hidup saudara. Tapi intinya, don't let the struggle you are currently going through, keep you from the blessing that God has for you. Jangan biarkan semua pergumulan itu untuk menahan kita, untuk kita bisa balik kepada Tuhan. Untuk kita bisa terima setiap berkat-Nya yang Dia sudah sediakan bagi kita. Amin. Balik ke Tuhan. Selalu ada kesempatan di dalam Dia. God can turn broken pieces into masterpieces. Tuhan bisa memulihkan semua yang hancur untuk menjadi sesuatu yang begitu berharga. Jauh lebih mahal daripada sebelumnya. Serahkan hidup saudara ke Tuhan. Dan percayalah, trust God and believe in the good things to come. Untuk sesuatu yang baik yang akan datang di kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih telah beribadah bersama kami di YHS Media. Saya ingin memberi kesempatan bagi saudara yang rindu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saudara. Kalau ada dari saudara yang belum percaya, bagi saudara yang rindu,
saudara dapat mengikuti dan mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus, aku bertobat dari dosa-dosaku. Masuklah dalam hatiku, tinggallah dalam hatiku, dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku percaya Engkau telah mati bagi semua dosa-dosaku. Aku dibenarkan oleh darah Yesus. Hari ini aku telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus. Dalam nama Yesus aku sudah berdoa. Aku mengucap syukur. Amin, amin, amin. Bagi saudara yang membutuhkan bantuan doa, saudara bisa menghubungi kami melalui nomor yang ada di bawah ini. Kami rindu untuk berdoa dan menjadi mentor bagi saudara. Yesus HaMashiach, bless you.